Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjabarkan hasil dari identifikasi kami mengenai anak dengan spektrum autis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofifah Dian Romadani. Di sini saya berperan sebagai moderator dan anggota kelompok saya Sela Anissa Fitri, Siti Saidah Kamal, Nur Rahmah Hidayah, dan Sofianti Fitriah. Baik, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu mengenai pengertian autis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian autis. Autis merupakan salah satu kelompok dari gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, dan ketertarikan pada interaksi sosial dan perilakunya. Autis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri. Anak autis seolah-olah hidup di dalam dunianya sendiri, dan mereka menghindar atau tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Baik, saya akan melanjutkan. Depdinas 2002 mendeskripsikan anak autisme berdasarkan jenis masalah gangguan yang dialami anak dengan autisme. Karakteristik dari masing-masing masalah atau gangguan itu dideskripsikan sebagai berikut. 1. Masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensori. Keempat, masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Kelima, masalah atau gangguan di bidang perilaku. Keenam, masalah atau gangguan di bidang emosi. Secara klinis di lapangan, gangguan tersebut ditemukan secara spektrum, berbeda kadar atau derajat keparahannya. Jika gangguan tersebut dialami oleh individu secara lengkap, maka disebut autisme disorder. Sedangkan jika tidak lengkap, disebut autisme spektrum disorder. Identitas anak. Nama Fahrija Ramadhani, tempat dan tanggal lahir Gambut 12 September 2009, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak pelajar, anak dari jumlah saudara anak tunggal, nama sekolah SLB C Negeri Pembina, kelas 2, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 20, Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Baik, saya akan melanjutkan. B. Perkembangan anak. Perkembangan masa balita. Yang pertama, menyusui ibu hingga umur 6 bulan. Yang kedua, minum susu kaleng hingga berusia 6 tahun. Imunisasi lengkap atau tidak, yaitu selama 1 kali. Pemeriksaan atau penimbangan rutin 1 kali. Kualitas makanan normal. Kuantitas makanan normal. Kesulitan makan tidak ada atau normal. Selanjutnya, perkembangan fisik. Yang pertama, dapat berdiri pada umur 4 tahun, dapat berjalan pada umur 4 tahun, tidak menaiki sepeda roda 3, tidak menaiki sepeda roda 2, tidak bicara dengan kalimat lengkap, kesulitan gerak yang dialami yaitu tidak bisa jongkok, status gizi balita kurang, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan dominan keduanya aktif. Perkembangan bahasa. Yang pertama, meraba atau bercolote pada umur 5-6 tahun. Yang kedua, mengucapkan satu suku kata yang bermakna kalimat pada umur 4 tahun. Yang ketiga, berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 4 tahun. Yang keempat, berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur lebih dari 4 tahun. C. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di SDLBC Negeri Pembina pada saat pandemi seperti ini
Dilakukan dengan pemberian buku yang akan diisi oleh peserta didik untuk mengetahui perkembangan akademiknya. Guru juga memantau perkembangan anak melalui koordinasi dengan orang tua, melalui WhatsApp atau dari kunjungan tatap muka. Selain itu, SDLBC Negeri Pembina juga melakukan evaluasi seperti ujian praktek untuk mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik. Di antaranya yaitu keterampilan tata boga, menjahit, ICT, kayu, dan lain-lain. 4. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan spektrum autis. A. Program kekhususan. Di SDLBC Negeri Pembina memiliki program kekhususan seperti Bina Diri yang mengajarkan peserta didik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya melatih makan dan minum sendiri ataupun melipat atau mengancingkan baju. Selain itu, juga ada pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku untuk membantu dalam kegiatan sehari-harinya. B. Keterampilan atau vokasional. Program keterampilan atau vokasional di SDLBC Negeri Pembina cukup beragam, seperti tata boga, kecantikan, ICT, kria kayu, otomotif, akupresur, dan busana. Program ini dibentuk untuk membantu mengembangkan minat atau bakat peserta didik sebagai bekal hidup di masyarakat. Dalam penentuan keterampilan ini, tidak hanya berdasar keinginan peserta didik, tetapi juga dilihat dari potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang kelima ada kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi seperti ini, yang mengharuskan segala pembelajaran dilakukan melalui daring, sehingga penting akan kebutuhan handphone atau kuota bagi peserta didik ataupun guru, seperti yang dilakukan oleh para guru di SLBC Negeri Pembina yang memanfaatkan media WhatsApp sebagai alat untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Walaupun ada beberapa guru yang rutin melakukan kunjungan tatap muka dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19. Kendalanya seperti pembelajaran jauh-jauh untuk pemantauan perkembangan peserta didik kurang maksimal seperti ketika pembelajaran tatap muka. Yang terakhir ada intervensi orang tua. Untuk yang pertama seperti pendampingan, mendampingi anak atau peserta didik untuk belajar atau mengerjakan tugas. Yang kedua itu ada kendala, biasanya anak susah diatur ketika belajar dengan emosinya yang tidak stabil itu. Ketika anak dipaksa mengerjakan tugas, ia akan marah hingga melampiaskan ke benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga ada dukungan, seperti meminjamkan anak handphone atau membantu belajar anak membutuhkan stimulus agar mengerjakan tugas ataupun belajar. Yang keempat ada layanan terapi. Tapi di sini berdasarkan wawancara dengan orang tua, anak tidak mengikuti layanan terapi. Waktu mengandung si Fahri ini ada penyakit gitu kah? Penyakit waktu apa namanya? Di dalam kandungan. Kalau ibunya waktu apa namanya hamil dia mual aja kayak 5 bulan pada makan. Kalau yang lahir atau anunya normal. Terus waktu hamil nih ibu minum obat-obatan gitu kah? Terus ibu ada trauma gitu kah waktu apa namanya hamil dia atau kayak habis kecelakaan gitu? Ada. Yang lagi stres banget yang Waktu hamil si Fahri ini stres gitu. Pengaruh lah stres banget.
Biasanya masih kumpul ketemu sama mertua. Oh, Itu kan mempengaruhi lah mungkin. iya. Tapi ini normal kalau orang tuh pas keluar tuh normal, cuma pas perkembangan ini yang jadinya Oh, iya. ya lah mempengaruhi juga kayaknya. Si Fahri ini normal aja kan waktu ibu hamil ini 9 bulan gitu. Normal aja. Terus waktu lahir nih Fahri gimana? Kayak misalnya apa? Ini baru lahir. Akhirnya susunya tuh muntah, ini habis susu muntah. Oh, jadi dia kalau dikasih susu gitu ASI muntah. Bagian pertama dia lah aku nggak ngerti kayak bicara maminya. Jadi, kesimpulannya, anak penyandang autis umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang sesuai untuk kebutuhan mereka untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Seperti subjek yang kami identifikasi ini. Subjek kami ini memiliki pantangan dalam hal makanan karena adanya permasalahan dalam pencernaannya. Selain itu, subjek ini juga memiliki emosi yang kurang stabil sehingga dapat melampiaskannya ke benda-benda di sekitarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.